Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah digital marketing yang diampu oleh Bapak Haris. Nama saya Ahmad Fathah Nurul Zakul. Dalam teori Big Data, saya mengambil penerapan terhadap aplikasi penjualan, terutama biasanya yang digunakan dalam swalayan. Untuk aplikasinya saya mengambil aplikasi EasyPos. Ini harganya kisaran 3 juta untuk satu server, biasanya segitu. Langsung masuki definisinya secara sederhana, secara rinci. Big data itu sendiri merupakan database dalam volume besar dan membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut agar siap pakai. Nah, tujuannya ya ini karena suatu usaha atau toko tersebut produknya banyak dan harganya pun bervariasi, maka membutuhkan sistem seperti big data agar mempermudah dalam proses penjualan dan mempermudah mengetahui margin atau keuntungan tanpa harus menulis secara manual, karena dalam aplikasi itu otomatis akan muncul sendiri. Ini contoh aplikasi EasyPos penjualan kayak gini. Tampilan awalnya seperti ini. Ini total belanja sebesar 341.300 rupiah. Untuk itemnya ada berapanya? Ada 5. Harga satuannya ada, kuantitasnya ada, nanti langsung otomatis muncul harga total. Enaknya kayak gitu, jadi tidak perlu mengingat, tidak perlu searching secara manual harganya berapa, nanti banyak lupanya dan itu bisa menyebabkan suatu kerugian dalam dagang. Kalau otomatis dengan aplikasi, ya insya Allah itu tidak ada yang keliru karena sudah otomatis menggunakan mesin hitung dalam aplikasi tersebut. Nah, penerapannya big data itu untuk aplikasi EasyPos memiliki tujuan sebagai manajemen stok barang yang dijual. Ya, tentu saja dengan aplikasi tersebut mengetahui barang-barang yang dijual itu apa saja yang tersedia, banyaknya seberapa, dan mungkin juga tanggal kadaluarsanya juga dapat diketahui. Untuk yang kedua, sebagai mesin hitung otomatis dalam penjualan. Tentu saja dalam aplikasi EasyPos itu ya memang untuk penjualan dan pembelian. Kalau penjualnya harganya sekian, banyak sekian, otomatis sudah terhitung total penjualan. Nomor 3, sebagai penentuan harga tiap produk. Karena setelah membeli dari supplier, kemudian dijual, kita sebagai pemilik toko itu harus menentukan harga. Jadi item produk yang diinput ke aplikasi harus ditentukan harganya berapa. Setiap produk itu kan beda-beda. Nah, ini sebagai input item produk yang telah siap dijual dan sudah dikasih harga. Nah, ini selanjutnya ya, ini setelah diinput ke aplikasi, kemudian dikasih harga, bahkan dikasih barcode. Nah, itu sudah siap untuk dijual secara otomatis. Tidak perlu mengingat-ingat ini harganya berapa, kan malah ribet. Nah, yang kelima, sebagai menentukan keuntungan. Setiap harinya setelah adanya penjualan dapat melihat margin otomatis setiap harinya. Ini yang paling penting, karena dalam satu hari penjualan itu kan ada datanya, keluar barang berapa, nanti
nominal rupiahnya berapa, kemudian dari keluar barang tersebut harga pembeliannya kepada supplier itu berapa. Nanti otomatis melihat keuntungannya setiap penutupan aplikasi. Jadi untuk satu aplikasi biasanya satu orang mempunyai username dan password itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi satu orang punya username, password itu tanggung jawab apabila ada kesalahan dalam proses jual belinya. Nanti pihak yang masukkan user itu bisa bisa tanggung jawab, ada tanggung jawabnya juga. Skemanya penerapan big data ini ya kayak gini. Untuk aplikasi EasyPos-nya, hal pertama input item produk. Semua produk diinput, harganya juga diinput, bahkan barcode penjualnya diinput. Nah, fungsinya EasyPos ini ya menyimpan semua data produk yang telah dimasukkan, seperti kode barang dan harga, kuantitas, itu. Nah, outputnya penjualan tersebut, proses, ya ini kasir melakukan pencairan item produk, otomatis akan langsung muncul harga serta besar kuantitas atau banyaknya, sehingga tanpa harus menggunakan kalkulator sebagai alat menghitung. Jadi ini sangat rekomen lah untuk para pedagang yang tokonya sudah banyak produknya. Ini akan memudahkan dalam proses transaksi dan itu menghemat tenaga juga, pikiran dan biaya. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.